Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in yang namanya disebut oleh Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad pernah bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwa nanti suatu saat jika kamu bertemu dengan dia, Uwais Al-Qarani, mintalah doa kepadanya. Apa sih yang melatar belakangi Uwais Al-Qarani begitu mulia sampai-sampai Nabi menyuruh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepadanya? Uwais Al-Qarani adalah seorang lelaki miskin yang sangat bakti kepada ibunya. Ibunya itu seorang nenek yang sangat tua, matanya sudah buta, sudah tidak bisa berjalan. Kemana-mana selalu digendong oleh Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah orang yang sangat rindu, sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Ingin sekali beliau itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi apalah daya, ketika ingin pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad, ibunya selalu melarang, nanti siapa yang mengurusi saya. Singkat cerita, dapatlah suatu kesempatan bisa ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika sudah sampai di Madinah, dilalah Nabi Muhammad sedang pergi berperang, sehingga tidak sempat bertemu. Sesampainya di Madinah, beliau teringat dengan ibundanya yang di rumah. Nanti kalau sudah sampai Madinah, sudah ketemu, langsung pulang. Tapi ternyata apalah daya, keadaan yang tidak memungkinkan Uwais Al-Qarani bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Uwais Al-Qarani kembali lagi ke ibunya di negara Yaman. Tidak sempat bertemu dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyuruh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ketika kamu bertemu dengan dia, mintalah doa kepadanya. Sehingga setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu mencari-cari kepada jamaah yang berangkat haji dari Yaman ke Madinah, ke Mekah. Satu persatu ditanya. Singkat cerita, ada satu rombongan dari desa Koron, ditanyalah satu persatu. Akhirnya ketemulah itu yang namanya Uwais Al-Qarani. Singkat cerita, Sayyidina Umar meminta kepada Uwais Al-Qarani untuk mendoakan. Tapi Uwais Al-Qarani menolak. Apalah daya, saya ini orang miskin, bukan siapa-siapa. Dirayu tetap tidak mau berdoa. Akhirnya terakhir disampaikan, saya disuruh oleh Nabi Muhammad. Akhirnya setelah itu beliau mau mendoakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Itulah hikmah dibalik baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dari cerita ini kita mengambil hikmah, kita yang masih punya orang tua, entah itu bapak kita, entah itu ibu kita harus bisa menghormati, menyayangi, dan menghormati, mencukupi dan sebagainya. Maka sangat miris sekali ketika ada seorang anak membuang orang tuanya atau bahkan dititipkan di panti asuhan. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan Uwais Al-Qarani. Sekian dari saya, mudah-mudahan kisah dari Uwais Al-Qarani dapat berguna dan bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya mudah-mudahan untuk kalian sahabat-sahabat yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.